Sekarang semua agama yang lain sedang berusaha cari Allah, sementara mereka nggak ngerti Allah yang benar yang mana. Jadi kebanyakan nyari-nyari malah salah. Ya, tapi dalam kekristenan Allah yang benar yang sejati itu mencari manusia dalam Yesus Kristus, dan itu mustahil tidak ketemu. Itu konsep pertama dalam keselamatan. Yang kedua, Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Elia Myron di program 3 Hari Channel. Nah, saat ini kita akan bahas satu topik yang mungkin adalah jawaban bagi secara khusus nih generasi muda Kristen. Di tengah banyaknya pluralisme agama, di tengah banyaknya teologi abu-abu, di tengah banyaknya orang yang merendahkan Kristus, di tengah banyaknya orang-orang yang mengatakan semua agama sama saja, hari ini kita akan belajar apa yang membuat kekristenan. Dalam hal ini juga secara tidak langsung kita mau berbicara apa yang membuat Yesus Kristus itu berbeda dengan iman-iman lain. Apa yang membuat kekristenan itu berbeda dengan agama lain. Nah, untuk membahas ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Bapak apologis senior kita, yaitu Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru. Selamat siang Pak Ezra. oke, selamat siang Elia. Ya. Shalom, salam sejahtera buat semua follower channel 3 Hari Channel. Tuhan berkati saudara semua. Ya, Tuhan berkati kembali. Terima kasih Pak Ezra. Bagaimana nih Pak Ezra? Bagaimana pendapat Bapak di tengah banyaknya anak muda yang bilang bahwa di luar Yesus tuh nggak apa-apa, yang penting kita berbuat baik, yang penting kita percaya Tuhan, apapun agama kita akan diselamatkan. Nah, dari pernyataan ini, apa yang membuat Pak Ezra itu yakin bahwa kekristenan itu berbeda dengan agama lain? Ya, jadi tadi menyinggung satu hal penting tentang pluralisme agama. Memang itu muncul beberapa dekade terakhir mengemuka, bahkan di dalam sekolah-sekolah teologi maupun juga buku-buku terbitan lembaga-lembaga Kristen. Sebenarnya pemicu dari hal itu adalah keresahan terhadap banyak terjadi konflik antar agama. Nah, karena konflik agama terlalu banyak, maka mau dicari solusinya. Nah, maka para tokoh ini mengusulkan solusinya untuk menghadapi konflik antar agama adalah dengan menjalin dialog antar agama. Ya. Nah, begitu mereka menggerakkan dialog antar agama, ada kendala serius di sana, yaitu mereka berhadapan dengan klaim eksklusif dari masing-masing agama yang ternyata bertentangan. Nah, maka kalau masing-masing mempunyai klaim eksklusif, maka untuk mencapai dialog yang diharapkan win-win solution itu tidak bisa terjadi. Tidak bisa. Ya. Maka mereka bergerak lebih jauh pada kalau begitu kita harus membuang dulu klaim-klaim eksklusif dari masing-masing agama, baru bisa. Ya. Nah, maka akhirnya pluralisme merambah dunia kekristenan, bukan hanya kekristenan, tapi semua agama yang lain juga begitu. Terutama agama-agama yang punya klaim-klaim eksklusif. Sepanjang kamu punya klaim eksklusif, kita nggak bisa duduk dan bicara. Oke. Nah, karena itu lepaskan dulu klaim eksklusifmu. Dan itu akhirnya dipicu lagi dengan perkembangan di mana filsafat postmodernisme. Oh, postmodernisme. Ya, di mana menyangkali adanya kebenaran yang mutlak. Semua kebenaran relatif, ya, tergantung kapan, di mana, siapa, dan macam-macam hal yang lain. Nah, sehingga akhirnya mereka sampai pada kalau begitu mengklaim bahwa agamamu sendiri paling benar, satu-satunya jalan keselamatan, itu menjadi tidak benar. Ya, karena itu mungkin bagi agamamu begitu, tapi bagi agama orang lain tidak. Tidak. Akhirnya kebenaran yang absolut itu disangkali. Sehingga pada akhirnya, ya, Yesus sebagai satu-satunya jalan, oke, tapi kan bagi Kristen aja. Gitu. Yang lain-lain kan punya sendiri-sendiri. Ya. Jadi kita akhirnya kalau bicara secara global, nah misalnya di dalam teorinya John Hick, dia menyebut ada satu pribadi yang namanya the ultimate being, ya, dia ala Kopernikus. Jadi the ultimate itu ada di situ.
lalu dia tidak menyebutnya sebagai Tuhan atau Allah. The ultimate itu lalu menyebarkan kebenarannya. Begitu kebenaran ditangkap oleh ini, Muhammad lahirlah Islam. Siddhartha lahirlah Buddha. Konghucu lahirlah ini. Nah, artinya bahwa sebenarnya masing-masing agama itu mendapatkan percikan kebenaran dari Ultimate itu, the real tadi. Nah, yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Nah, karena itu kalau kamu hanya dapat percikan kebenaran saja, kamu jangan menganggap bahwa kamu paling benar. Nah, akhirnya itu berimplikasi pada konsep keselamatan, di mana pada akhirnya ya sebenarnya keselamatan itu sepanjang kamu bisa menjalani agamamu dengan baik, taat, maka kamu bisa diselamatkan. Nah, sehingga klaim eksklusif bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan ke surga itu menjadi batal. Nah, menghadapi klaim-klaim eksklusif begitu ya mereka mencoba menafsirkan ulang. Nah, penafsiran ulang itu seperti tadi. Pertama, nanti mereka mengatakan bahwa Yesus betul-betul satu-satunya jalan keselamatan, tapi hanya untuk Kristen. Atau kedua, ada yang lebih ekstrim. Mereka mempersoalkan originalitas dari teks-teks Alkitab. Ya, misalnya menganggap bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu bukan Yesus yang mengucapkannya, tapi mazhab Injil Yohanes lah yang menaruh itu di mulut Yesus. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya akhirnya itu bermuara pada semua agama sama saja. Nah, kalau semua agama sama saja, artinya kan nggak masalah saya mau jadi mualaf kayak, ya, apalagi kalau ada pemicunya, ya kan? Sudah punya pacar agama lain ya sekalian lah, ya kan? Toh tidak berdosa amat juga kan? Toh hanya dapat percikan kebenaran. Gitu. Ya itu kan makanya wajar toh. Kalau semua agama sama saja, kenapa Bapak nggak masuk Islam? Nah, logis kan? Ya kalau memang semua agama sama saja, lebih saya cari yang aman kan? Dan dalam Indonesia ini yang aman adalah Islam. Islam, betul. Nah, tapi itu ya itulah pengaruh paham pluralisme ya. Nah, sekarang kita pikir klaim itu tidak mungkin benar. Ya, semua agama sama. Masalahnya adalah klaim dari agama-agama itu bertentangan. Dan hukum kontradiksi tidak bisa menerima bahwa ya hal yang bertentangan lahir dari kebenaran ya dalam ya, misalnya ya kalau saya percaya ada kebangkitan orang mati, kamu tidak percaya ada kebangkitan orang mati, tidak mungkin kita dulu sama-sama benar kan? Betul. Kalau saya benar, kamu pasti salah. Kamu benar, tidak mungkin salah. Sumbernya sama kan, Pak? Jadi percikan kebenaran itu pasti salah. Klaim-klaim pertentangan, nggak bisa. Belum lagi kalau kita bicarakan tentang konsepnya, konsep Allahnya seperti apa, konsep surganya seperti apa, konsep nerakanya seperti apa, konsep dosanya, konsep keselamatannya seperti apa. Nah, maka itu tidak memungkinkan untuk menganggap bahwa semua itu agama itu sama saja. Nah, makanya sebagai orang Kristen kita harus percaya bahwa iman kita tuh unik, ya. Dan bukan hanya unik, kalau unik ya semua bisa unik, tapi dia punya kelebihan daripada semua sistem agama yang lain. Kita punya banyak keunikan. Mungkin misalnya kita punya keunikan dalam konsep Allah. Agama di dunia ini percaya ada Allah atau tidak percaya ada Allah, maka manusia dibagi dua, teis atau ateis. Sementara yang teis itu masih bagi dua lagi, politeis atau monoteis. Percaya banyak Allah atau satu Allah. Ya. Lalu kalau kita tentang yang monoteis, maka monoteis lagi masih bagi dua lagi. Ya, monoteis yang mutlak, satu Allah satu pribadi, atau monoteis trinitarian. Nah, maka sebenarnya kita kekristenan, dalam hal ini kita gereja Kristen dengan Katolik, Ortodoks sama. Kita monoteis trinitarian. Itu sebenarnya satu posisi di antara, di satu sisi ada yang triteisme, di sisi lain ada yang monoteis mutlak. Tapi ini ada di tengah. Ya, ini posisi yang unik. Nah, seringkali orang salah paham dengan konsep Allah kita. Ya, trinitarian dianggap triteisme. Padahal triteisme ada sendiri. Ya.
di dalam kepercayaan. Contoh kalau saksi Yehova seringkali menuduh bahwa doktrin Tritunggal itu adalah hasil adopsi dari dewa-dewa tiga serangkai di dalam kebudayaan Mesir kuno, Romawi kuno, Yunani kuno. Itu salah kaprah. Kenapa? Karena dewa-dewa tiga serangkai itu triteisme, bukan tritunggal. Sementara yang lain seperti Islam misalnya itu monoteisme mutlak. Nah, uniknya kita ini ada di sini. Nah, karena itu kalau ada tuduhan dari sebelah bahwa kita ini triteisme, ya itu tuduhan yang salah alamat dong. Kita kan juga menyangkali triteisme. Berikut adalah kita punya keunikan tuh dari tokoh utama di dalam agama kita, itu Yesus Kristus. Ya. Itu unik sekali. Number one, tidak ada orang pernah lahir di kolong langit ini yang namanya dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelum Ribuan tahun ya Pak. ribuan tahun. Kira-kira ada 400 nubuatan tentang Yesus. Ya, mayoritas sudah digenapi, beberapa belum karena berkaitan dengan masa yang akan datang. Kedatangan. Lahir di mana sudah dinubuatkan, penderitaannya sudah dinubuatkan, matinya dinubuatkan, bangkitnya dinubuatkan, bahkan hal yang remeh pun masuk Yerusalem naik keledai juga dinubuatkan, tangan kakinya dipatu dinubuatkan. Tidak ada tokoh manapun yang dinubuatkan seperti ini. Anggur asam aja dinubuatkan gitu ya Pak. Ya. Bahkan ada orang bilang begini, Pak, jangan-jangan Yesus itu sudah baca nubuatan perjanjian lama. Ya. Misalnya dia baca tuh bahwa Mesias itu akan masuk Yerusalem menunggang keledai pembawa muda. Maka dia sengaja cari keledai. Ya. Secara kemungkinan mungkin. Tapi itu hanya berlaku bagi nubuat di mana orangnya aktif, yaitu cari keledai. Tapi itu tidak berlaku bagi nubuat yang pasif. Ya. Seperti lahirnya dari siapa? Lahir dari siapa? Lahir di mana? Iya. Bagaimana dia merekayasa tempat lahir? Iya. Betul. Bahkan itu nubuatan yang nyaris meleset. Iya. Karena nubuatnya di Betlehem, Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret. Nazaret. Kalau tidak ada aral melintang, Yesus akan lahir di Nazaret. Ya. Tapi tiba-tiba ada perintah Kaisar Agustus. Nyaris meleset dari sudut pandang manusia, tapi tidak meleset. Ya, semuanya digenapi secara sempurna. Ya. Nah, masalahnya coba, kalau di luar kendali dia, mana bisa dia rekayasa? Jubahnya akan dibagi-bagi. Yesus disalib, bisakah dia melakukan rekayasa supaya jubahnya dibagi empat? Dalam Mazmur ya dinubuatkan. Ya. Dia disalibkan di antara pemberontak-pemberontak. Bisakah dia merekayasa? Memilih supaya ada begitu? Ya. Kalau boleh memilih, jangan di antara dua penjahat lah. Disalibkan di antara dua murid. Ya. Dan dua murid yang paling kuat untuk jadi calon itu satu Petrus. Karena dia mau mati bersama satu Thomas. Karena dia marilah kita pergi itu mati dengan dia. Tapi nggak jadi. Waktu mayat-mayat harus diturunkan kan? Ya. Penjahat-penjahat itu dibawa, masih hidup lalu dibawa palu hantam di tulang ini. Karena itu untuk bernapas. Tapi kepada Yesus tidak. Ya. Tulangnya tidak dipatahkan. Supaya genaplah tulangnya tidak dipatahkan. Bisakah dia merekayasa supaya tulangnya tidak dipatahkan? Sedangkan yang lain dipatahkan ya, Pak. Itu bergantung orang lain. Iya. Jadi tidak bisa. Jadi itu satu-satunya orang yang jalan hidup jadi domba tante Yesus. Nggak ada nabi manapun. Ya. Sampai termasuk Nabi sebelah juga. Ya. Saking nggak adanya mereka berusaha mencari ada-adakan dari Alkitab ya. Gitu. Berikut coba dilahirkan secara ajaib. Ya. Ini unik. Sebelum dia dan setelah dia, nggak ada orang manusia dilahirkan dari seorang perawan, nggak ada. Ya, ada dongeng-dongeng. Tapi kalau ditelusuri dengan lebih jelas, maka itu pun tetap berbeda. Ya. Ketiga, dia nggak berdosa. Bahkan dia tantang orang. Siapa buktikan aku berdosa? Ya. Dua orang loh itu menyatakan dia tidak berdosa ya. Bahkan, Yahudi sama Roma. Ya. Bahkan musuh-musuhnya kayak seperti Yudas bilang aku telah bersalah pada darah orang tak berdosa. Pilatus tidak menemukan kesalahan, istri Pilatus. Bahkan sebenarnya setan saja ngakui. Ya. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Ya. Setan saja mengakui. Makanya kalau sampai ada orang anggap Yesus berdosa, menurut saya dia lebih setan dari setan. Ya. Setan saja mengakui kok ya. Ya. Okay. Pengajarannya berpusat pada diri sendiri. Semua nabi lain berbicara tentang orang lain, pihak lain, dalam hal ini Tuhan atau Allah. Tapi Yesus itu bukan hanya bicara tentang Tuhan Allah, tapi dia percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan.
Aku berkata kepadamu. Kalau nabi Ego, lain ya. berfirmanlah Allah. Gitu. Dia ego imi, Iya. dan ego imi ya, sebelum Abraham jadi ego imi. Ya, aku Ego ada. imi itu adalah bentuk Yunani dari Ibrani Asyel Akulah aku. akulah aku. Ya. Yang itu adalah sama dengan Yahweh. Iya. Orang Yahudi yang dengar itu ngerti. Ngerti. Makanya mereka mau angkat Mau batu, lempar lempar dia. Jadi nggak perlu dia keliling kemana. Aku Tuhan, aku Allah, sembahlah aku. Itu pertanyaan bodoh dan mengapa dia harus mengikuti kemauan. Nah, kan begitu, bro. Iya. Tapi orang Yahudi yang ngomongnya tahu lah. Ya. Coba lihat. Kayafas bilang, apakah engkau anak Allah yang maha tinggi? Ya. Kamu akan lihat nanti anak manusia datang. Langsung, tidak perlu bukti lagi. Ya. Artinya penerima pertama dari perkataan Yesus sangat sadar. Dia sedang menyamakan dirinya dengan Yahweh. Betul. Ya kan? Makanya mau dilemparin dengan batu ya Pak. Iya, masalahnya kalau itu bukan dia nggak menganggap diri dengan sebagai Allah, Nggak mungkin dilempar. kenapa dilempar? Iya. Konteks itu yang dipahami, tapi ini polemikus Islam yang menuntut itu kan mereka menuntut sesuatu yang tidak memahami latar belakang budaya, ya. Dan yang paling ini adalah mati dan bangkit bagi pengikutnya. Iya. Tidak ada dalam agama manapun tokoh agama itu mati dan bangkit bagi pengikutnya, itu tidak ada. Tidak ada pendiri agama manapun. Dan mereka mati tidak bangkit-bangkit lagi. Makanya Profesor Childress di dalam Kendall, dia memberikan daftar. Makam Buddha berisi. Iya. Makam Konghucu berisi. Makam Muhammad berisi. Makam ini berisi, makam kali daftar terakhir, makam Yesus kosong. Kosong. Ya. Lalu Stephen Tong pernah khotbah. Kuburan pendiri agama lain berisi, maka hati umatnya kosong. Tapi kuburan Kristus kosong, makanya hati umatnya berisi. Oh, haleluya. Puji Tuhan ya. Itu unik ya. Itu kalau kita baru bicara tentang Kristus ya. Yesus Kristus. Ya. Dan apakah dia memang tidak pernah mengklaim diri sebagai Tuhan dan Allah? Saya katakan tadi, dia pasti mengklaimnya, tapi dengan cara Yang berhikmat. dan bahasa yang dipahami oleh orang-orang sejamannya. Ya. Salah satunya itu adalah dengan menyebut dirinya anak Allah. Coba baca Yohanes 5:18. Yohanes 5 ayat yang ke-18. Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Allah adalah Bapaknya sendiri, berarti dia anak Allah. Ya. Lalu mereka mengerti, Yohanes kasih terang itu anak Allah, itu artinya menyamakan dirinya Dengan. making himself equal with God, menyetarakan dirinya dengan Allah. Jadi sebenarnya dengan mengatakan aku anak Allah, sebenarnya kalau kita ngomong begini, Islam atau biasanya mereka bilang kan anak Allah ada banyak. Ya. Kalau kita bilang anak Allah itu berarti Yesus Allah. Iya. Mereka bilang anak Allah ada banyak. Ya, mereka daftarkanlah sudah ini siapa, Nula, apa segala macam ya kan. Yesus itu, keanakan Yesus itu beda dengan keanakan kita. Kita itu anak adopsi karena iman. Coba Galatia 4 ayat yang ke-5. Galatia 4 ayat yang ke-5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi Kita diterima menjadi anak. Dalam King James, adoption of son. Jadi kita tuh anak adopsi. Saya anak Allah, kamu anak Allah. Oh ini anak Allah, ini anak Allah. Berarti Allah punya anak banyak ya. Yesus juga anak Allah. Kalau keanakan kita sama dengan Yesus, lah kenapa Yesus ada anak tunggal? Ya kan? Yohanes 1 ayat 14 anak tunggal. Anak tunggal. Ya. Kalau begitu maka keanakan Yesus harus dipahami berbeda dengan keanakan kita. Kita anak asal adopsi. Ya, dia adalah anak sungguh-sungguh dalam pengertian, tapi bukan pengertian biologis lah. Nah, kalau begitu sebenarnya dia akan mengaku diri sebenarnya sebagai Allah. Karena, ya, coba Mazmur 8 ayat 6. Mazmur 8 ayat. Mazmur 8 ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan. Mulai dari ayat 5. Ayat 5.
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Oke. Nah, tadi itu Mazmur ditulis dalam namanya Hebrew parallelism. Paralelisme Ibrani. Paralelisme Ibrani. Sinonim paralelism. Itu adalah dua kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua. Artinya sama, tapi disampaikan dalam Cara berbeda. cara berbeda. Ya. Coba kalimat pertama. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Kalimat kedua. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mengingatnya artinya sama dengan mengindahkan. Lalu Manusia, sama dengan anak manusia. anak manusia. Kalau manusia sama dengan anak manusia, kenapa Allah tidak bisa sama dengan anak Allah? Wah, betul. Ya kan? Makanya dulu saya pernah debat sama siapa Insan Moko Gintar. Dia bilang, Yesus itu anak Allah. Ya. Sekarang saya tanya, anak presiden atau bukan? Bukan. Itu kira-kira ada 900 orang Islam di situ. Di Masjid Sidoarjo itu. Ya. Ya. Anak bupati itu bukan. Anak wali kota itu bukan. Anak Allah itu bukan. Wallahu Akbar. Habis itu saya bangun, saya tanya, anak macan-macan atau bukan? Diam kan? Dan jawab. Sekarang saya tanya, kamu tuh anak manusia atau manusia? Ya. Kalau kamu bisa manusia sekaligus anak manusia, kenapa dia tidak bisa Allah sekaligus anak Allah? Itu menyamakan hakikatnya. Makanya Yohanes 5:18, dia menyebut Allah adalah Bapaknya dan dengan demikian Yang menyamakan dirinya dengan Allah. Yes. nah, maka sekarang dengan kata lain sebenarnya Yesus mengakui diri sebagai Allah. Kita ngomong secara logis saja. C.S. Lewis, seorang apologet Kristen masa lalu, dia bilang begini. Kalau Yesus mengaku diri sebagai Allah atau anak Allah, ada dua kemungkinan. Jujur atau bohong. Bohong. Kalau dia jujur, maka dia memang Allah. Kalau dia memang Allah, ada dua kemungkinan. Kamu terima atau kamu tolak. Tapi kalau dia bohong, ada dua kemungkinan. Waktu dia bohong, dia sadar atau dia tidak sadar. Ya. Kalau dia bohong dan dia sadar, ini penipu ulung. Tapi kalau bohong dan gak sadar, ini orang gila. Karena membohongi orang tapi gak sadar. Maka kamu tinggal punya tiga pilihan. Penipu, orang gila, atau Allah. Ya. Nah, maka George McDowell, salah seorang apologet Kristen juga berkata, kalau dia memang Allah, pilihan dua. Kamu percaya atau tidak percaya. Ya. Nah, itu dan dia mati bangkit. Banyak juga yang mati dan bangkit ya. Lazarus juga mati bangkit, tapi mati lagi kan. Tapi ini Yesus satu-satunya mati, bangkit dan hidup selama-lamanya. Itu keunikan. Iya. Kamu tidak akan menemukan tokoh agama manapun juga dalam dunia ini. Semua tokoh agama mati dan kuburannya bisa dicari, tapi sekarang hanya Yesus yang enggak. Walaupun ada penemuan makam Talpiot yang Osorium peti mati yang dianggap bahwa itu penemuan kubur Yesus, tapi itu sudah dibantah dan sudah dibuktikan keliru dalam sejarah. Nah, itu baru Yesus ya. Itu belum ngomong konsep keselamatan. Keselamatan. Ya. Ini nih yang menjadi paling penting nih Pak, keselamatan ini. Konsep keselamatan dalam Kristen itu sebenarnya kita bisa lihat beberapa. Pertama, yang membedakan Kristen dengan semua agama di dunia itu adalah konsep Allah mencari manusia. Ya, semua sistem agama itu mengatakan bahwa sebenarnya manusia sedang berusaha mencari Allah. Ya, manusia mencari Allah, tetapi kekristenan itu lain, terbalik sendiri. Karena begini, kita manusia berdosa, kita terhilang, kita tersesat. Sekarang logikanya adalah kalau saya kehilangan HP, HP yang cari saya itu saya cari HP. Saya cari HP. Saya cari HP. Ya. Kalau kita yang terhilang dari Allah, kita cari Allah atau Allah cari kita? Yang kehilangan yang mencari, yang pribadi yang kehilangan itu mencari barang yang hilang atau barang hilang cari. Yang kehilangan mencari yang terhilang. Begitu. Manusia cari Allah, ya berarti seolah-olah Allahnya yang hilang. Ya. Nah, karena itulah maka
Tapi ada orang bilang, Pak, tapi masalahnya HP itu kan bukan orang, nggak ada otak. Ya, toh? Ya. Manusia kan ada pikirannya, dia bisa cari Allah. Memang. Mungkin, tapi dari sudut pandang Alkitab, di Yesaya 53 ayat 6, masing-masing kita mencari jalan kita sendiri. Jadi kalau kita disuruh memilih Allah, pasti kita pilih lain. Natur dosa membuat kita pilih lain. Makanya kita tidak mungkin mencari Allah. Makanya karena itulah Allah yang mencari manusia. Allah mencari manusia. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa habis itu cari Allah, tidak. Bersembunyi. Sembunyi. Yeah. Justru Allah yang datang cari mereka. Yeah. Prinsip ini sudah sejak awal kejatuhan. Nah, makanya Yesus datang. Dia bilang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan Yang terhilang itu. Nah, karena itu, ada orang bisa cari Allah. Coba lihat Roma pasal 3 ayat 11. Roma pasal 3 ayat yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nggak ada orang cari Allah. Loh Pak, terus orang sembahyang-sembahyang di kuil-kuil apa segala macam itu mereka cari apa? Ya kan? Ya, mungkin mereka cari perlindungannya Allah, cari berkatnya Allah, cari keuntungan dari Allah, atau bahkan mungkin mencari yang lain yang bukan Allah yang sejati. Ya. Ya. Jadi nggak ada orang. Nah sekarang pertanyaannya begini, manusia cari Allah mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau Allah cari manusia, mungkinkah tidak ketemu? Nggak mungkin. Ya. Hanya kan ada di ayat Alkitab juga bilang carilah Tuhan selama ia berkenan, carilah Tuhan. Apa bertentangan? No. Kamu tidak bisa cari Tuhan sebelum Tuhan menemukan kamu lebih dulu. Ya. Kalau Tuhan sudah bekerja dalam kamu, dia dalam tanda petik bekerja di dalam hatimu, menimbulkan kerinduan itu, baru kamu bisa cari. Baru kamu bisa cari. Jadi kalau kamu bisa sampai punya kerinduan cari Allah, itu artinya Allah sudah menemukan kamu dan mencari. Sekarang, semua agama yang lain sedang berusaha cari Allah. Sementara mereka nggak ngerti Allah yang benar yang mana. Jadi kebanyakan nyari-nyari malah salah. Ya, tapi dalam kekristenan, Allah yang benar, yang sejati itu mencari manusia dalam Yesus Kristus. Dan itu mustahil tidak ketemu. Itu konsep pertama dalam keselamatan. Yang kedua, yang nggak ada di dalam agama lain itu konsep penebusan. Paling-paling dalam agama Yahudi, tapi dalam bentuk bayangan. Ya. Menebus itu artinya membayar sesuatu untuk mendapat kembali. Kalau kamu nggak punya uang, bawa jam tanganmu gadek, habiskan kamu harus bayar untuk dapat kembali kan. Itu namanya menebus. Nah kita manusia berdosa ini telah berdosa dan perlu penebusan. Allah itu Allah yang seringkali orang nanya gini ya. Saya pernah debat dengan Islam itu ada yang nanya. Kalau memang Allah itu maha kuasa, mau menyelamatkan, selamatkan sajalah. Pakai acara-acara jadi manusia segala, mati lagi ya kan. Kenapa gak selamatkan? Ini gak bisa. Karena Allah itu Allah yang adil. Nahum 1 ayat 3 itu ya. Allah itu panjang sabar, besar kasih setianya, namun tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Kita saja kalau ada orang bunuh orang terus hakim bebaskan dia, kan kita anggap nggak adil kan? Ya. Nah, apalagi hakim ilahi, nggak mungkin orang berdosa dibiarkan begitu saja. Harus dihukum. Masalahnya Tuhan itu juga panjang sabar, besar kasih setia, penuh belas kasihan, dan kepengen orang berdosa itu jangan kena hukuman. Hukuman harus jalan. Jadi dalam respon terhadap orang berdosa itu nggak bisa ada penghukuman. Penghukuman tidak boleh ditiadakan. Hanya bisa ada penghukuman dialihkan. Kalau sampai peniadaan hukuman, Allah menjadi tidak adil. Hukuman harus jalan. Tapi supaya hukuman jalan kepada kamu, tapi kamunya tidak dihukum, mesti ada pengganti kan? Ya. Nah, pengganti itu maka hukuman dialihkan. Ya. Tapi penggantinya, syarat pertama harus manusia, karena yang berdosa manusia. Kedua, harus tidak berdosa. Karena kalau dia yang mau mengganti saya juga orang berdosa, ya kan dia juga perlu diganti itu. Kan dia harus dihukum. Ya. Yang tidak berdosa siapa? Hanya Allah. Hanya Allah. Tapi syarat pertama manusia loh. Ya.
Allah bukan manusia. Sekarang kalau misalnya, Elia, kalau kamu bikin salah pada saya, hukum saya cambuk 100 kali. Kalau saya mau kamu bebas, harus ada pengganti. Itu pengganti datang, dia harus menerima 100 kali cambukan. Iya. Dia harus menerima apa yang harus kamu terima. Ya. Nah, yang harus orang berdosa terima adalah mati, kan? Mati. Maka penggantinya harus mati. Tapi tidak berdosa. Yang tidak berdosa cuma Allah. Maka Allahnya harus mati. Pertanyaannya, Allah di surga bisa mati? Oh. Nggak bisa, kan? Bagaimana supaya bisa mati? Menjadi manusia. Menjadi manusia supaya nanti bisa mati. Makanya tujuan datang tuh supaya mati. Matius 20:28, anak manusia datang menyerahkan nyawanya. Makanya orang-orang bodoh yang tidak mengerti itu mengajukan pertanyaan. Kalau Yesus Tuhan, kenapa tidak bisa menyelamatkan diri dari salib? Ya. Kenapa mati? Oh, tujuannya emang untuk mati ya, Pak? Memang datang untuk mati. Kalau tujuannya datang untuk mati, tahu-tahu nggak jadi mati, gagal dong. Ngapain datang, kan? Iya. Justru misi utamanya untuk mati. Jadi kalau kita punya dosa, saudara punya dosa 1 juta, ya, lalu juru selamat kita cuma menanggung 999, Ya. kurang 1, kamu sendiri, kamu tetap masuk neraka. Kecuali juru selamatnya bayar tuntas. Dan di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. Dan selesai, artinya genap loh. Ya. Nah, artinya genap. Saya bilang, ya, saya selalu bersyukur kalau baca kalimat itu. Karena seandainya di atas kayu salib, Yesus bilang, hampir selesai. Sebagian besar telah selesai. Lu tanggung sebagian kecilnya, lu tetap masuk neraka. Ya kan? Tapi Yesus bayar semua. Nah, ini konsep penebusannya nggak ada. Di agama Yahudi itu dalam bentuk bayangan binatang. Ya, Kristen sempurna ini. Nah, tapi karena dia sudah bayar sempurna, sekarang kamu harus dicambuk 100 kali. Sudah ada orang ganti kamu 100 kali. Saya masih cambuk kamu lagi. Kalau saya masih cambuk kamu lagi, pada hukumanmu sudah diterima penggantimu, saya jadi kurang ajar dan tidak adil dong. Saya tidak mungkin menghukum kamu lagi, padahal hukumanmu sudah ditanggung penggantimu 100%. Ya. Allah tidak mungkin menghukum kita lagi, karena hukuman kita sudah ditanggungkan pada Kristus. Amin. Itu membawa kita kepada konsep keunikan keselamatan ketiga, bahwa akhirnya keselamatan dalam Kristen itu pasti sifatnya. Bukan mudah-mudahan, Ya. bukan mungkin, bukan semoga, insya Allah bukan, pasti. Pasti karena apa? Karena tidak ada hutang dosa satu pun yang kita bayar sendiri. Pertanyaannya begini, ya, Elia lahir tahun 2003. 2003. Betul-betul terima Yesus tahun 2019. 2019. Rencana mati tahun Belum tahu. 2003. Ya. Percaya Yesus 2019. Katakanlah mati tahun 2070. Ya. 2070. Waktu Yesus membayar hutang dosa yang mana? 2003 sampai 2019. Kalau 2019 sampai 2070 ini tanggung sendiri, kita tetap masuk neraka. Ya. Kecuali dia bayar ini hutang dosa 2003 ini terus sampai 2070. Dan coba 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia yang ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Berapa banyak dosa? Segala dosa. Segala. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala dosa, segala kejahatan. Apa yang dimaksudkan dengan segala? Seluruhnya. Seluruhnya. Termasuk dosa besok. Ya. Ya. Ada ayat lain yang menunjukkan bahwa dosa besok kita pun sudah ditebus. Itu pasal 2, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa. Oke. Jangan berdosa ya. Jika seorang berbuat dosa, artinya dosanya belum terjadi dong. Ya. Baru jika. Tapi kalau itu terjadi, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh. Berarti pada waktu saya ditebus bukan hanya dosa masa lalu dan masa sekarang, tapi termasuk dosa masa akan datang.
Ini ajaran yang bagus, tapi seringkali setan menyalahartikan. Menyalahartikannya. Kalau sudah bayar besok kan sayang kalau nggak digunakan. Iya, Mari kita berdosa. Nah itu tandanya kamu belum percaya. belum percaya. Betul, Ya kan? Kamu Ya. akan masuk neraka dengan itu. Ya. Mempermainkan kasih Allah. betul. Tapi kalau kamu adalah anak Tuhan dan diberikan roh yang taat, kamu punya kerinduan tuh taat Tuhan. Taat. Tapi kamu bisa jatuh. Tapi waktu kamu jatuh, ingat ayat ini. Kristus penambahan itu segala dosa kita. Kalau begitu, tidak ada lagi satu dosa pun yang mana kita harus dihukum. Coba lihat Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Oleh sebab itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Sekarang, Yesus. di dalam Kristus sekarang ini tidak ada penghukuman. Maka Tuhan Allah tidak mungkin menghukum kita lagi. Kenapa? Hukuman semua sudah ditanggung juru selamat. Kenapa dia mesti tanggung gitu? Tapi bagaimana kalau kita berdosa, Pak? Tuhan nggak hukum? Enggak. Terus Tuhan hajar. Tuhan hajar ya. Tuhan tidak hukum tapi Tuhan hajar dan Ya. tegur. Ya, Ya. harus dibedakan antara hukuman dan hajaran. Hukuman itu bagi musuh, Iya. seterunya Allah. Tapi hajaran itu bagi anak yang dikasihi. Sebab Bapa menghajar anaknya. Anaknya. Ya. Nah, karena itu kita juga jangan sembarang berdosa juga. Ya. Karena akan dihajar oleh dia. Iya. Tapi untuk hukuman dosa, enggak. Semua sudah dipikul Kristus. Kalau semua sudah dipikul Kristus, bagaimana mungkin kita nggak selamat? Iya. Terakhir, Yohanes 10, 28, 29. Yohanes 10, 28 ayat 9. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepada mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku memberikan hidup kekal. Kekal itu artinya selama-lamanya. Mereka pasti tidak akan binasa. Bukan mudah-mudahan, kemungkinan insya Allah. Pasti. Tidak ada yang merebut mereka di tanganku. Berarti kita tuh dipegang oleh tangan Yesus. Ya. Tapi ayat 29 bilang, Bapa lebih besar dan tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Berarti waktu Elia percaya Yesus, Elia dipegang oleh dua tangan. Tangan Bapa dan tangan Yesus. Setan manakah, kekuatan manakah di dunia ini yang bisa merebut kamu dari tangan? Ya. Mungkin. Kalau begitu kita pasti selamat. Pasti. Itulah keunikan iman Kristen. Tidak bisa didapat dalam agama manapun. Tapi bagaimana kalau dia murtad? Murtad dari Kristen, jadi mualaf ke sana. Kalau sampai murtad itu tanda bahwa kamu tidak pernah benar-benar jadi murid. Yohanes 8 ayat 31. Kalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar murid. Kalau kamu sampai keluar firman, tinggalkan firman, artinya kamu nggak benar-benar murid. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 19. Itu hanya membuktikan kamu tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Jadi semua yang jadi mualaf dan sampai di sana keluar-keluar dan menyerang kekristenan, kamu tidak pernah jadi Kristen sungguh-sungguh. Kamu bukan kehilangan keselamatan, kamu tidak pernah selamat. Ya. Kecuali kamu balik. Kalau hanya balik saja dari Kristen, kamu tetap tidak selamat juga. Balik dengan percaya Yesus sungguh-sungguh. Terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan buka hatimu. Maka itu baru kamu diselamatkan. Ayat ini berlaku buat kamu. Tapi kalau tidak, ini ayat tidak berlaku bagi kamu. Sekarang pikir sendiri, mau yang mungkin atau yang pasti-pasti sajalah. Maka orang cerdas pasti pilih yang pasti. Pasti-pasti ya? aja. Karena itu yang sudah jadi mualaf, kalau dengar ini dan sadar kembali, balik. Balik. Ya, nanti hubungi Elia saja, biar dia dibaptis oleh Elia. Oke, baik teman-teman. Jadi memang iman kekristenan itu begitu unik. Tadi sepanjang penjabaran Pak Esra ya. Mengapa kekristenan menjadi unik? Karena tokoh sentral dalam kekristenan itu unik, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi memang yang mengatakan di luar Yesus ada keselamatan, bahwa di luar Yesus juga kita bisa memperoleh hidup, itu nggak mungkin bisa diperoleh. Karena tak seorang pun yang ada dan yang melakukan seperti yang Tuhan kita Yesus Kristus lakukan. Jadi tetap setia dalam iman. Buat yang udah mualaf lalu murtad meninggalkan kekristenan, seperti saran Pak Esra, kembali lagi, sungguh-sungguh beriman lagi kepada Tuhan agar kita memperoleh kehidupan yang kekal dan tidak binasa dalam neraka yang kekal. Terutama pakai nama Donditan. Donditan dan Kainama, kembalilah. Tuhan masih menunggu Anda, sebagaimana Ia tak menolak anak yang hilang, Ia pasti menunggu semua yang terhilang dan untuk semua orang.